terjadi dengan jenazah ini hanya rahasiamu ya Allah. Hanya Engkaulah yang tahu ya Allah. Mudahkanlah jalannya ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya. Ringankanlah jalannya menghadapmu ya Allah. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu petunjuk ya Allah, agar jenazah ini bisa dimakamkan ya Allah. Di mana tempatnya? Di situ, Pak. Di ruangan itu. Dua orang ini yang akan membuat aku kaya. Dan aku akan berhenti dari rumah sakit ini. Berpuluh-puluh tahun aku hanya menjalani jongos. Sekarang aku akan lebih kaya dari dokter pengkhianat itu. Engkos! Ternyata kamu biang keladinya yang telah merusak nama baik rumah sakit ini. Kamu benar-benar tega menzolimi jenazah yang seharusnya bisa beristirahat dengan tenang. Jangan coba berani-berani mendekat. Hah? Awas. Kalau kalian berani mendekati aku, Tenang, Pak. Sabar, Pak. Tenang. Kami akan bantu, Pak. pisau ini akan masuk ke badanku. Tenang, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pisau ini sudah banyak memakan korban. Dan pisau ini juga lah yang membunuhnya. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si yoyo, tenanglah tersenyum.
Ini jantungnya sudah dikembalikan. Insya Allah kamu bisa pergi dengan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Pak Ustaz, bisa kita mulai? Mari kita mulai. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Cantika. Kamu lagi ngapain? Maaf yo, saya nggak bermaksud telanjang. Saya cuma mau ngambil foto-foto ini. Saya pikir udah nggak ada gunanya lagi ditaruh di sini, karena hubungan kita semakin lama semakin nggak jelas. Cantika. Cantika, tunggu Cantika. Cantika. Cantika, awas! Aneh nih mobil. Kenapa bergerak sendiri ya? Wah, ini posisinya di Jalan Sudirman, di mobil Cantika. Pokoknya aku tidak mau tahu. Kau harus bayar utang itu. Kalau tidak, kau tahu sendiri kan akibatnya. Tapi apa yang harus saya bayar, Bu? Saya merasa sudah tidak punya utang apa-apa lagi sama Ibu. Bukannya Yoyo sudah melunasi semuanya? Pinjaman pokoknya memang sudah lunas. Tapi setelah aku periksa, bunganya itu masih kurang. Nah, kalau kau tidak percaya, kau lihat sendiri. Semua tercatat dalam pembukuan. Aneh sekali. Masalah hutang piutang itu kan sudah lama, Bu Samora. Mau lama atau tidak, itu bukan urusanku. Yang penting, kau harus lunasi utang kau itu. Aku kasih waktu kau 2 kali 24 jam. Kalau kau tidak lunasi utang kau itu, barang-barang di rumah ini akan aku angkut. Ngerti? Dasar perempuan kamu masih punya hutang pakai belaga bego pula. Makin buah saja. Betul itu. Siapa yang bikin muak? Ternyata kau itu sudah insaf, Priyono. Lucu kalian itu. Suami pemarah yang punya istri yang suka berhutang. Sejak kapan istri saya punya hutang lagi sama kamu? Hah? Bukannya berhutang, tapi istri kau itu masih punya sisa hutang. Bunganya belum lunas semuanya. Sisanya 1 juta plus denda keterlambatan 50%. Jadi total semuanya menjadi 1,5 juta. 1,5 juta? Ya, dan itu harus kau bayar. Paling telat besok lusa. Ingat baik-baik, lusa. Jalan. Dasar rentenir kamu semua. Tukang cekek leher orang. Saya doakan kamu semoga dikutuk. Yo, kenapa kita harus bawa dia sih? Seharusnya kan polisi aja yang kita panggil. Cantika, kalau kita telepon polisi, itu makan waktu. Nanti Teddy keburu sadar, kita akan ada masalah baru. Sekarang kita menuju kantor polisi. Sebentar lagi masalah kamu akan berakhir. Teddy akan dipenjara.
Kata siapa ini akan berakhir? Hah? Kalian pikir aku bisa masuk penjara lagi? Enggak mungkin, yo. Kamu jangan coba bergerak. Brengsek kamu, Teddy. Kalau kamu berani macam-macam, kamu berani melukai Cantika, kamu akan berhadapan dengan saya. Saya akan uber kamu kemanapun kamu pergi. Kamu pikir aku takut melukain dia? Kurang ajar. Kalau kamu berani sama saya, ayo kita keluar. Kita fight. Tahan yo, biar saya ngomong sama dia. Teddy, kamu jangan lakuin ini sama saya. Kamu mau apa, Ted? Kamu ngomong sama saya. Sekarang minggirkan mobil ini. Cepat! Iya. Pinggirkan! Iya. Cepat lo! Oke, bos. Cantika berhenti, Cantika. Yo, tahan yo. Please, kamu jangan lakuin itu. Saya nggak mau kehilangan kamu lagi. Kita pikirkan gimana caranya bisa menangkap Teddy. Yang penting, kamu jangan tinggalkan saya sendiri. Saya takut yo. Gua minta duit. Gak ada. Udah minta duit. Cepat. Ya udah nggak apa-apa. Ya sono lo pergi lo. Tuh ada teman baru. Minta duit. Gak ada nih. Lu tambang orang kaya nggak punya duit. Ayo sini. Ayo. Nih, pegangin. Mana duit lo? Gak ada Rambo, gak ada. Alah, tampang orang kaya gue tahu. Bohong tuh. Codot. Lu udah bodoh, mau aja dibodoh-bodohin. Bohong tuh. Coba lu periksa tasnya. Lu keluarin isi tasnya. Pasti ada di situ. Buruan. Gimana sih lo bikin malu gua aja lo? Sini, tas lu. Jangan Rambo, jangan. Iya, Maros. Jangan Rambo, gue gak tahu apa. Uang recehan. Itu apa? Sini, satu lagi. Sini. Tas kecil isinya banyak nih. Waduh. Hah? Uang receh juga. Sekarang lu hajar tuh anak-anak, biar dia tahu siapa kita. Percuma aja lu jadi begundal gue, lu bikin malu perguruan aja. Buruan. Oke deh, Bang. Nih, rasain. Aduh. Apaan tuh kutil-kutil? Rese banget sih lu. Gue campur aja. Ada si hitam sama kagak ada si hitam sama aja. Kelakuan lu, tau gak lu? Lu tuh yang rese, temen sendiri lu palakin. Lagu lu tuh udah kayak preman. Ikutin Bang Maron aja. Yang kagak bener lu ikutin. Kamu nyontoh, tuh Bang Satrio. Udah ganteng, alim lagi. Gak kayak Bang Baron tuh jelek. Masa jagoan tengi kayak gitu lo ikutin? Wah, songong banget sih lu. Kutil-kutil. Oke, gile lu Apa pangkat lo berani nyela gue lo, Kurang ajar lo Kecil-kecil nggak punya otak. Kagak ada hormat-hormatnya sama yang tua. Asal lu tahu ilmunya si Dongo kagak level sama gue. Percuma Baron Alfonso dong. Oke. Apaan lo? Mesti dikasih pelajaran lo. Mana ya? Coba Bang. Tuh ada pohon jambu no. Nih, lo lihat nih, kumpul nih jambu nih semuanya nih, jambu nih. Biar rasa. Kena hujan jambu lo. Biar kayak rujak bebek. Jangan napain bos gue. Nanti Ijal bilangin Bang Yoyo lo. Lo mau aduin bos lo? Aduin sono. Lo kira gua takut? Ngeri. Mana dokatnya? Setoran dong, buruan. Tuh Bang. Ntar lo kentit lagi mana lo? Gua gak percaya sama lo. Aduh. Lumayan. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Ayo cepat, semuanya ambil. Oh, cepat. Tolong tante, jangan dibawa.
suruh suami kau itu tidak bayar hutang. Sekarang, suruh suami kau itu kerja cari uang yang banyak biar bisa lunasi utangnya. Tolong kasih kesempatan buat saya. Suami saya lagi cari uang, Tante. Mudah-mudahan dia dapat, Tante. Omong kosong. Kalian sudah cepat berangkat. Ayo pergi. Kalian, aku takut semua. Baik, Bu. Sekarang, bunganya aku lipatkan menjadi 4 kali lipat dari bunga yang ada. Masya Allah, Tante. Kapan saya lunas hutangnya? Kalau bunganya ditaikin terus, Tante. Kasihanilah, Tante. Anak-anak saya nanti tidak bisa makan, Tante. Kasihanilah, tolong, Tante. Tidak ada tolong-tolongan. Hutang tetap hutang. Mau kelaparan kayak kau, bukan urusanku. Yang penting, kalau urusanku adalah kau harus bayar hutang. Kalau kau tidak bisa bayar hutang, jangankan isinya aku ambil, tapi rumahnya pun kusita. Biar kalian itu tidur di kolong jembatan biar tahu rasa kau. Dasar kita darat, penghisap darah orang. Gue sumpahin mati lo bakalan susah. Yang kurang ajar kau ya. Tante Samora, Tante nggak boleh menindas orang dengan memanfaatkan kelemahannya. Anak lemot, mau menasihati aku ya? Kau itu jangan sombong, mentang-mentang kau itu sudah sembuh. Kau lupa, dulu mama kau pernah pinjam uang sama aku. Apa kau tidak malu? Mama kau itu tukang utang, Hati-hati kalau bicara, Tante. Ibu saya justru tertipu waktu menolong orang lain. Itu 2 hal yang berbeda. Jangan sok puitis kau ya. Dasar orang kampung, miskin lagi. Pendidikan mana kau? Berani menasihati aku, Sesama manusia, saya hanya ingin mengingatkan. Hati-hati, Tante. Setiap sikap dan tingkah laku pasti akan ada balasannya. Najis aku mendengar nasihat bekas orang idiot seperti kau itu, Lah. Aku harap kamu nggak marah dengan apa yang aku katakan tadi. Aku cuma mau jujur sama diri aku sendiri. Aku cinta sama kamu, lah. Mudah-mudahan kamu bisa ngerti dengan perasaanku ini. Terus terang, Fer. Sekarang saya benar-benar bingung. Saya nggak nyangka kalau ternyata kamu benar-benar mencintai saya. Padahal kan tadinya kamu cuma mau bantuin saya aja. Kenapa akhirnya semua jadi seperti ini? Salah ya, lah. Saya punya rasa cinta sama kamu. Enggak kok, Fer. Sama sekali enggak. Justru saya yang salah. Kenapa saya harus mencintai Yoyo? Kenapa bukan sama kamu yang kamu udah begitu tulus menyayangi saya, Fer? Saya benar-benar menyesal. Saya menyesal udah mengenal orang sebaik kamu. Belum terlambat, lah. Kenapa kamu nggak coba untuk membuka hati kamu buat saya? Fer, kamu bikin saya jadi tambah sedih. Lah, tunggu, lah. Lah, tunggu, lah. Aku minta maaf kalau bikin kamu jadi sedih. Lah, maafin aku ya, lah. Kita lihat Lela lagi ngapain. Ih, Lela jahat. Ngapain sama Ferdi? Kalau sampai Ferdi berani macam-macam, saya akan buat perhitungan. Jangan, yo.
kamu nggak apa-apa kan? Enggak. Tapi saya nggak bisa terus-terusan ngebiarin orang ini ikut campur urusan kita. Udah. Yo, kamu nih kenapa sih? Kalau kamu berani pukul aja saya. Lela, kenapa kamu ngebelain laki-laki yang hampir merusak hidup kamu, Lela? Saya bertahun-tahun nggak berani nyentuh kamu, Lela. Tapi dia hampir menodai kamu. Diam kamu, Yo. Jangan asal ngomong. Memangnya kamu pikir siapa yang mau menodai dan siapa yang akan dinodai? Siapa yang bisa menjamin, Lela? Dia tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan macam-macam di tempat gelap seperti ini. Siapa yang bisa menjamin? Saya masih punya harga diri untuk mempertahankan kehormatan saya. Kenapa sih kamu, Yo? Kenapa kamu terus-menerus ikut campur urusan saya? Sementara saya hanya bisa melihat hubungan kamu dengan Cantika, Yo. Saya bisa apa? Saya nggak bisa apa-apa. Kamu egois. Kamu munafik. Saya muak lihat muka kamu. Saya muak. Ayo, Fer, kita pergi. Lela! Yo ditampar Lela, yo. Atit, yo. Ayo, Atit, yo. Tunggu itu. Tinci obatinnya. Yo, emang begitu sih Lela kalau lagi marah. Maafin aja ya, Yo ya. Tapi Tinci tahu, pasti Yoyo berbuat gitu sama Lela karena Yoyo sayang sama Lela kan? Dari hari ke hari, uangku beranak pinak. Kalau lama-lama begini, aku akan menjadi orang kaya di kampung ini. Dan kalau perlu, aku akan buka usaha pegadaian. Makin banyak orang miskin di kampung ini, akan makin kaya aku. Kaya aku. Assalamualaikum, Tante Samora. Siapa pula malam-malam ini mengganggu? Ada apa kau cari-cari aku malam-malam, hah? Maaf Tante, saya kesini mau minjem uang untuk biaya perobatan kakek. Apa tidak salah dengar aku? Jam mana pula kamu kembalikan utangmu padaku? Insya Allah, saya masih bisa nyicil dari uang pensiunan kakek. Apa tidak salah dengar aku? Kakek kau itu sudah tua. Bagaimana kalau dia itu tiba-tiba mati? Apa dia mau bayar utangnya dalam kubur, hah? Jangan banyak cakap kau. Ayo, pergi! Sana! Pergi! Tante tega banget sih. Aduh. Kenapa, Tante? Sakit sekali perutku. Tante, kenapa? Mengoyang. Panas sekali perutku ini. Aduh, sakitnya. Aduh, sakitnya. Aduh, nggak tahan. Panas. Pingsan. Kita ambil uangnya, bagi dua. Kita bagi dua. Saya adalah bayangan dirimu. Tidak mungkin. Wujudku dan wujudmu
dan menyakiti orang lain. Sama seperti ini rasanya. Ini untuk peringatan kamu, Samora. Insaplah segera. Jangan sampai nanti kamu menyesal. Lihat. Lihat apa yang terjadi dengan perutmu. Ternyata aku cuma mimpi. Jam mana pula aku disuruh insap? Memangnya aku ini perampok, pembunuh, pemerkosa? Aku kan cuma Samora yang cuma memberikan utang sama orang lain. Nah, itu kan juga sama saja menolong. Dasar mimpi sialan. Kau pikir aku takut? Biar kinclong nih Harley gue. Hujan, ya hujan deh, ya. Kok sana nggak hujan? Siapa nih? Rasain. Kurang ajar. Berhenti kalau. Madam, mau kayak gila lo. Gue disiram. Lo kata gue tanaman. Gue gebukin juga lo. Ya tolonginnya. Ya. Sebelum kamu gebukin mereka, saya duluan yang gebukin kamu. Karena kamu sudah kurang ajar sama teman-teman saya. Oh, ini jumpangkalnya. Kutil-kutil, Lu jadi mainnya pengaduan sama dia. Dongo, Lu tuh siapa, Emang lu bapaknya dia, Emang lu abangnya dia, Laku-lakuan lo, udah kayak pengacara aja. Tangan gua ada kepelintir. Jaga omongan kamu ya. Jangan kamu pikir kamu bisa menghina saya. Orang seperti kamu itu tidak pantas tinggal di sini. Aduh, kata gue. Sampah masyarakat. Kamu pantas tinggal di hutan. Bersama makhluk-makhluk yang nggak punya otak dan perasaan. Emang lu kalau ngomongnya, aduh. Lah, aku datang ke sini mau ngejemput kamu. Ya. Ada yang harus kita luruskan soal semalam. Aku nggak mau kamu salah paham, itu aja kok. Lah. Enggak, saya harus bertahan. Saya nggak boleh keluar dan bertemu Ferdi. Saya nggak boleh memberi dia harapan terlalu banyak. Maafin saya, Fer. Saya harus pergi tanpa kamu. Lah, aku salah apa sih? Sampai kamu ngindar kayak gini? Maaf, Fer. Rasanya kita nggak bisa ketemu lagi. Ya, tapi kenapa? Karena kamu terlalu baik buat saya. Saya merasa berdosa kalau harus mempermainkan perasaan kamu. Paling enggak kamu bisa belajar untuk mencintai aku, kan? Cukup, Fer. Kamu bisa cari perempuan yang lebih baik dari saya. Yang bisa mencintai kamu dengan tulus. Perempuan itu kamu, lah. Jangan, Fer. Sekarang tolong kamu lupakan saya.
Silakan pergi, Fer. Ferdi. Kamu nggak denger apa yang Lela bilang? Oke lah. Aku pergi. Aku nggak mau bikin pertengkaran lagi kayak semalam. Tapi besok atau lusa, aku akan kembali lagi buat kamu. Fer, tunggu Fer. Sebelum kamu pergi, saya mau buat satu pertanyaan untuk Yoyo. Yo, kalau kamu mau Ferdi pergi meninggalkan saya, berarti kamu juga harus meninggalkan Cantika. Kamu siap, Yo? Ingat ya, bunga kau akan bertambah terus sampai hutang kau melilit seumur hidup. Jangan dong Tante, utang saya kan tinggal 1 bulan. Gimana kalau sisa hutang saya lunasin dengan yang ini? Apa? Barang rongsokan ini untuk bayar hutang kau yang sudah menggunung? Hah? Barang murahan begini? Gimana kalau yang ini Tante? Kau itu kurang ajar ya. Tidak bisa dibilangin ini barang murahan, tahu? Hah? Itu Ibu Samora ada apa lagi tuh, Pak? Ya, nggak tahu tuh orang. Dasar rentenir. Kalau sampai kau tidak bisa bayar utang, barang-barang dagang kau itu akan kuhancurkan, tahu? Ayo hancurin, kalau berani. Dasar tukang tipu, janji-janji terus tidak mau bayar hutang. Saya bukan tukang tipu, tapi Tante yang tukang tipu. Masa minjem duit bunganya kagak habis-habis? Nyesel banget saya minjem duit sama Tante rentenir yang kerjanya cuma ngisep darah orang. Kurang aja, jangan sembarangan bicara kau ya. Kutampar kau ya. Saya kagak terima. Sumur-sumur saya kagak pernah ditampar. Laki saya aja kagak pernah nampar. Jangan banyak cakap kau ya. Kutampar. Aduh, ampun Tante. Sudah Bu. Kurang ajar, mampus kau. Tidak akan kau lepaskan sampai isi perut kau itu keluar. Ampun. Ibu Samora, cukup. Teganya Ibu berbuat keji seperti itu. Apa karena Ibu pikir Ibu lebih kaya, jadi merasa bisa berhak membeli harga diri orang lain? Ibu salah besar. Yang berhak atas manusia itu hanya Allah, Bu. Jangan banyak bicara kau ya. Ingat, kau masih punya utang sama aku. Mau kau kubrak-abrik seperti dia? Hah? Kuhina, kucaci maki habis-habisan. Dasar orang tidak tahu diri. Bu, jangan menyakiti hati orang lain. Karena doa orang yang terzolimi itu biasanya didengar oleh Allah. Itu kata kau. Aku tidak peduli. Buktinya, aku tetap kaya. Tidak seperti kau. Miskin terus. Astagfirullahaladzim. Dasar lintah darat. Udah kebanyakan makan duit haram lu. Gua sumpahin perut sampai buncit. Biar lu matinya susah. Emang enak? Biar lu mampus lu. Sialan banget lu. Kurang ngajar kau, libas kalau tidak. Bisa keterlaluan banget dia. Bagaimana kita mau sabar? Sudah. Orang kok kayak gitu banget. Ibu-ibu ini bicara apa toh? Bukan begitu caranya mengingatkan orang. Tidak ada seorang penjahat pun yang mau disebut penjahat. Jadi lebih baik kita mendoakan agar dia sadar daripada menyumpahi. Istri saya benar. Tidak ada gunanya ibu-ibu melontarkan sumpah serapah. Lebih baik ibu istighfar. Semoga kita tidak menjadi manusia seperti Samora itu. Karena mata hatinya sudah tertutup oleh uang. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Iya, Pak. Bu, terima kasih. Ya Allah. Astagfirullahaladzim.
nggak ngerti, Yo. Ada apa sih? Memangnya ada yang salah dengan hubungan kita? Bukan. Ini bukan kesalahan. Saya perlu waktu untuk merenungi ini semua. Kenapa harus misterius sih, Yo? Kamu kan bisa melibatkan saya. Saya ini kan kekasih kamu. Justru itu, Cantika. Saya harus introspeksi. Mau dibawa kemana hubungan kita? Kita kan nggak ada apa-apa, Yo. Semuanya sudah jelas. Saya mencintai kamu dan kamu mencintai saya. Kalau untuk masalah perkawinan, kita bisa bicarakan dengan papa saya dan orang tua kamu. Semua beres kan? Ini nggak ada hubungannya sama kamu, papa kamu, dan orang tua saya. Ini tentang diri saya sendiri. Diri kamu? Pasti ini ada sangkut pautnya sama Laila. Kamu mulai merasa bingung dan terjebak antara saya dan Laila, iya kan? Yo, kalau kamu mau Ferdi pergi meninggalkan saya, berarti kamu juga harus meninggalkan Cantika. Kamu siap, Yo? Kamu sedang memikirkan Laila, kan? Saya sangat mencintai kamu, Cantika. Tapi Laila sahabat saya. Saya nggak mau dia terluka. Kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kamu harus tegas. Kalau kamu mencintai saya dan kamu memilih saya, kamu harus meninggalkan Laila. Kamu mau kan melakukan itu? Yo, kalau kamu mau Ferdi pergi meninggalkan saya, berarti kamu juga harus meninggalkan Cantika. Kamu siap, Yo? Kamu nggak menjawabnya, Yo. Berarti benar dugaan saya. Kalau Laila sudah membuat kamu bingung, kamu sudah mengecewakan saya, Yo. Cantika! Cantika!